Di hutan ini masih banyak mamalia buas yang berbahaya. Namun saya justru makin penasaran. Woi. Reaksi King Cobra ini sudah saya duga. Selain aksinya yang mengintimidasi pihak yang dianggapnya sebagai musuh, ular agresif ini langsung menyerang. Meski ukuran tubuh saya lebih besar, ternyata tak membuat nyali King Cobra runtuh. Lihat ini, ternyata seekor King Cobra yang sedang beraktivitas berpapasan dengan Panji nih. Wah, untung saja tadi Panji gak kena gigit sama ular ini. Karena tadi ularnya sempat ngejar Panji juga. Mungkin ini adalah teritorialnya. Jadi ular ini gak suka kalau misalkan Panji masuk ke dalam wilayah kekuasaannya. Hey! 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 Wah, lihat ular ini sangat marah sekali. Bahkan dia sampai memojokkan Panji sampai ke sana. Lihat, ketika Panji bergerak, hey! King Cobra memang dikenal sangat pemarah bila diusik. Jadi waspadalah bila bertemu ular ini. Bila sedang marah, tubuh ular ini bisa berdiri hingga 1/3 panjang tubuhnya. Lihat, dia dapat berdiri 1 meter. Tinggi sekali. Biasanya King Cobra nggak berdiri setinggi ini. Tapi yang satu ini sangat marah dan lihat, 1 meter. Berbeda dengan Cobra, King Cobra tak menyemburkan bisa. Namun bisanya sangat mematikan karena terdiri dari gabungan bisa neurotoksin dan hemotoksin. Sepertinya ular ini tidak mengizinkan Panji lewat ke jalan ini. Berarti Panji harus kembali ke arah sana. Oke, kalau begitu Panji gak akan maksa lewat sini. Oke kawan. Menjauhi sang King Cobra yang makin garang merupakan pilihan bijaksana bagi saya saat ini. Selamat tinggal kawan. Saya rasa kalau terus saya menyusuri sungai dengan perahu cukup sulit ya untuk bisa nemuin satwa liar yang masih hidup di sekitar sini. Sekarang saya akan coba untuk naik ke tepian dan menjajahi daerah sekitar sini. Ini adalah daerah pohon bambu dan saya rasa mungkin saya bisa nemuin kehidupan di sini. Ayo, ikut terus saya ya. Hemotoksin dan neurotoksin. Oh, ternyata benar. Tadi saya sempat melihat ada burung yang hidup di sekitar sini. Dan kobra ini mungkin memburu burung yang masih bisa hidup di sekitar aliran sungai Ciherang ini. Selain memakan burung, ular ini juga bisa memakan katak.
Selain makan burung, ular ini juga bisa makan katak ataupun tikus. Menghadapi ular kobra harus sangat hati-hati karena ular kobra merupakan ular yang sangat agresif. Selain itu, ular ini adalah ular yang cukup memiliki racun yang sangat mematikan. Jika ular ini sudah membentuk posisi siaga seperti ini artinya sudah sangat marah dan ular ini sangat tidak mau diganggu. Jika terkena gigitannya, maka korban akan merasa berkeringat dingin, detak jantung melemah, pernapasan bertambah cepat, dan kesadaran melemah. Selain dikenal dengan nama ular kobra, ular ini disebut juga ular sendok atau ular tedung. Karena hood yang ada di lehernya itu, ular ini diberi nama ular sendok. Karena ketika ia marah dan merasa terancam, ia akan membentukkan lehernya itu seperti sendok seperti itu. Kobra dinilai merupakan salah satu reptil tercerdas di kelasnya. Satwa yang satu ini sangat sensitif terhadap gerakan. Lihat, ketika melihat gerakan, ular ini akan sangat sensitif terhadap gerakan. Di India, ular kobra diyakini dapat menari dan dapat mendengarkan musik. Tapi sebetulnya karena sensitif dan sifat agresifnya itu. Jadi ular ini ketika ada gerakan seperti ini, ular ini tidak akan fokus ke musik. Sebenarnya ular ini malah lebih fokus ke gerakan yang dilakukan oleh sang pawang. Nih, awal yang baik. Saya masih bisa menemukan kobra Jawa di hutan bambu yang merupakan habitat aslinya. Tapi kemana ular-ular besarnya? Saya dari tadi tidak melihat biawak, ular besar, ataupun burung-burung besar yang hidup di sekitar sini. Hanya ular ini aja yang kayaknya tersisa di sini. Kayaknya saya akan berjalan menuju ke arah perkampungan di sana. Saya mau lihat apakah semua satwa yang ada di sini bermigrasi untuk pindah lokasi ke tempat lain. Saya akan buktikan itu. Yuk, ikuti terus Panji ya. Terik matahari yang mulai menyengat kulit bukan menjadi halangan bagi saya untuk menjelajah bagian hutan lembah hijau yang menjadi rumah bagi beragam jenis satwa dan vegetasinya, baik dilindungi maupun tidak dilindungi. Saya berharap di sini bisa bertemu langsung dengan king cobra, karena pada bulan-bulan sekarang merupakan waktu migrasi beragam jenis satwa untuk mencari tempat yang lebih banyak persediaan makanannya. Tuh. Itu lu lihat ya? Itu tuh, ular lagi makan ular. Iya. Ini ada momen yang luar biasa langkanya nih. King cobra lagi berdua sama cobra biasa. Saya curiga ular ini mau makan ular kobra kecil itu. Ini king cobra besar dan kobra kecil itu udah mau dimakannya. Sesosok predator ganas menghentikan langkah kaki saya. Ophiopagus hana yang tiba-tiba muncul ini tampaknya sedang berburu dan mengincar mangsa. Beruntung saya terlebih dulu melihat keberadaannya, sehingga bisa menjaga jarak dan terhindar dari resiko yang bisa berakibat fatal. King cobra berimigrasi atau keluar dari teritorialnya jika mangsa atau makanan sudah menipis. Bahkan tak jarang, ular berbisa yang tubuhnya besar dan panjang bertarung untuk memperebutkan wilayah baru yang dipenuhi cadangan makanan. Ini ekor dari king cobranya nih. King cobra ini ukurannya besar ya, sekitar 3 meteran ya. Ular ini lagi makan kobra biasa. King cobra adalah jenis ular yang sering banget memakan ular lain. King cobra merupakan raja di habitatnya. Ular ini merupakan ular beracun paling besar di dunia. Sih, lihat kepala dari sini. Tuh, kepala kelihatan tuh. Kepala kobra kecilnya udah ada di rahang si king cobra. Saya yakin kobranya udah mati, yakin mati. Karena racun king cobra sangat kuat dan panas. Kalau sampai masuk ke dalam tubuh korbannya nggak akan bisa tahan sampai lebih dari 3 menit.
yang ini masih terus mencari tempat untuk dia menelan mangsanya ya. Ular ini terus menjepit kepala kobra kecil itu. Kobra itu terus bersembunyi, membawa mangsanya ke dalam semak belukar supaya tidak terlihat oleh dia menjauh ke arah sana. Nah, lihat dia terus bergerak. Terus. Ternyata bener nih tempat yang ditunjukkan Iqbal. Hebat banget. Di sini emang tempat ular bersarang. Mulai dari biawak, bahkan king cobra pun masih bisa makan di habitat aslinya seperti ini. Ini adalah pemandangan yang sangat jarang bisa saya temui. Nah, lihat ini, jangan ada yang gerak ya. Ular ini berdiri ya, berdiri dengan sangat tegak. Posisi sekarang kita berdua di sini ini adalah posisi yang tidak berbahaya karena ular itu tidak terlalu mempedulikan kami berdua. Ia lebih peduli terhadap makanannya yang ia gigit saat ini. Ular kobra itu udah mati. Yang jelas dia lagi nyari posisi untuk menelan ular itu bulat-bulat. King cobra ini sepertinya baru habis ganti kulit ya, baru selesai ganti kulit. Ya, oke, saya harus tenang di sini. Ular ini jaraknya dengan saya sangat dekat sekali, mungkin sekitar setengah meter pun tidak ya. Ini sangat dekat sekali, saya harus tenang banget. Ular ini yang jelas tidak bisa mendengar saya berbicara karena ular merupakan hewan yang tuli. Tapi ular ini dapat merasakan gerakan yang ada di sekitarnya. Udah deket banget, jaraknya deket banget. Saya harus hati-hati banget ya Bal ya. Iya. Kita harus tenang ya Bal ya. Oke, sekarang Panji berhasil menarik ular ini ke tempat yang lebih lapang ya, lebih luas. Saya penasaran banget ingin melihat proses ular itu menelan mangsanya. King cobra dewasa berukuran tubuh hampir maksimal yang berada beberapa meter di depan saya ini tampak sangat waspada. Tatapan matanya lekat mengawasi setiap gerakan di sekitarnya. Predator yang satu ini sama sekali tidak memberikan kesempatan mangsanya untuk melarikan diri. Rahangnya itu sangat elastis loh pemirsa. Selain itu king cobra memiliki 2 taring bisa yang berbentuk kail dan berfungsi sebagai pendorong ya, pendorong makanan supaya masuk ke dalam perutnya. Nah selain itu untuk memasukkan makanannya masuk ke dalam perutnya, ular menggunakan tulang rusuknya. Untuk tulang rusuknya itu bisa bergerak dan bisa menjadi pendorong bagi makanannya supaya masuk ke dalam perut. Oke, ini udah tinggal bagian ekor yang harus ia telan. Sekarang waktunya saya meninggalkan ular ini pelan-pelan ya. Karena kalau misalkan udah seluruhnya ditelan, saya khawatir ular ini terganggu dan bisa-bisa saya dianggap sebagai lawan ya olehnya. King cobra merupakan ular yang sangat agresif banget. Kita harus tinggalin yuk. Yuk pelan-pelan yuk. Berat rasanya meninggalkan sang raja dalam pertemuan singkat siang hari ini.